Hingga kini jualan kebangkitan PKI terus digaungkan dan menghiasi berbagai media sosial. Berita-berita hoaks pun berseliweran seakan menjadi makanan memuakan yang disajikan setiap hari. Dan isu itu dilekatkan kepada Presiden Jokowi. Membosankan. Isu Jokowi PKI telah berhembus sejak maju pada pemilihan presiden 2014 silam. Isu itu juga mencuat lewat tabloid Obor Rakyat yang terbit pertama kali pada Mei 2014 dengan judul Capres Boneka, dengan karikatur Jokowi sedang mencium tangan Megawati Soekarno Putri. Obor Rakyat menyebut Jokowi sebagai simpatisan PKI, keturunan Tionghoa, dan kaki tangan asing. Dalam waktu singkat, tabloid Obor Rakyat tersebut menghebohkan masyarakat pada masa itu. Meski Jokowi sudah terpilih menjadi presiden, masih saja diposting foto Jokowi di Facebook bersama seorang wanita bernama Ibu Sulami. Dinarasikan Ibu Sulami merupakan seorang aktivis Gerwani, Gerakan Wanita Komunis PKI. Padahal ibu kandung Jokowi bernama Sujiatmin, bukan Sulami, dan tidak pernah terlibat pergerakan PKI. Namun ada kisah yang sampai saat ini masih menyimpan misteri dan gelap tentang ibu kandung Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab disapa SBY. Presiden RI ke-6 ini berdasarkan riwayat hidupnya lahir pada 9 September 1949 di Termas Arjosari, Pacitan, Jawa Timur. Dikutip dari voaislami.com yang diposting 19 Mei 2013 mengungkapkan, ibu kandung SBY sesungguhnya bukan Haja Siti Habibah Sukoco, tetapi ibu sambung atau ibu tiri SBY. Dikisahkan ayah kandung SBY, Lettu TNI Purnawirawan Raden Sukoco, bercerai dengan ibu kandungnya dan kemudian menikah lagi dengan Siti Habibah. Perceraian itu terjadi ketika SBY masih duduk di bangku SMP. Tetapi yang jelas, ibu kandung SBY adalah tokoh Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, Ormas Wanita Underbow PKI di Pacitan. Ibu kandung SBY sebagai tokoh Gerwani Pacitan mulai terkuak setelah Ketua Umum Pusat Gerakan Nasional Patriotik Indonesia atau GNPI, Alfian Tanjung, mengungkapkan pada acara diskusi keumatan. Pendidikan deteksi dini bangkitnya neososialisme komunisme di Indonesia yang diadakan di kantor pusat MUI, Jalan Proklamasi Jakarta pada 18 Mei 2013. Turut hadir sebagai pembicara Kiai Haji Ma'ruf Amin yang kala itu sebagai Ketua MUI. Mantan Wakasat Letjen TNI Purnawirawan Kiki Syahnakri dan Alfian Tanjung. Menurut Alfian Tanjung, setelah dirinya bertemu dengan beberapa tokoh nasional seperti almarhum Kiai Haji Yusuf Hasyim, paman dari Presiden Gus Dur, semuanya mengungkapkan bahwa sesungguhnya ibu kandung Presiden SBY adalah tokoh Gerwani Pacitan. Tanyakan saja pada kawan seleting beliau di Akmil. Benar atau tidaknya pasti akan ditolak yang bersangkutan. Tetapi dari beberapa audiensi saya dengan para tokoh tua nasional, mereka mengabarkan bahwa ibu beliau adalah tokoh Gerwani Pacitan, ungkap Alfian Tanjung. Tokoh muda yang dikenal sebagai pendekar muda anti PKI ini menjelaskan, dirinya tidak heran
mengapa Presiden SBY kala itu kemudian memutuskan 1 Mei merupakan Hari Buruh Internasional yang sering diperingati di berbagai negara komunis seperti Cina, Uni Soviet, sekarang Rusia, Korea Utara, Kuba, dan Vietnam. Dan mulai tahun 2014 secara resmi dijadikan sebagai Hari Libur Nasional. Saya tidak heran kalau Presiden SBY telah menetapkan 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional. Maklumlah, latar belakang ibu kandungnya sebagai tokoh gerwani Pacitan, tegas Alfian Tanjung. Kalau saja betul ibu kandung SBY itu tokoh gerwani, lalu di mana salahnya? Inilah dosa terkutuk Jenderal Soeharto yang berlakukan dosa keturunan yang mengatasnamakan membasmi komunis, melancarkan genosida. Jutaan rakyat tidak berdosa jatuh korban. Padahal PKI jelas adalah partai legal yang sah di Indonesia. Kalau saja PKI dituduh terlibat dan mendalangi G30S itu benar dan terbukti, kenapa tidak ditangkap dan diadili saja tokoh-tokoh utama yang harus bertanggung jawab? Kenapa harus mengejar, menangkap, bahkan membunuh begitu banyak orang yang dituduh komunis, yang tidak tahu menahu apa itu G30S PKI? Menjadi lebih kejam dan sangat tidak manusiawi, sasaran diperluas pada seluruh anggota keluarga. Suami, istri, saudara kandung, anak, cucu, yang pasti tidak bersalah dan tidak berdosa itu. Yang pasti tidak ada hubungan dengan G30S PKI yang dituduhkan. Makanya Presiden keempat Abdurrahman Wahid yang populer dengan nama Gus Dur mencabut TAP MPRS 25 tahun 1966. Alasan Gus Dur, pencabutan ketetapan majelis tentang pembubaran PKI dan pernyataan pelarangan pengembangan ide Marxisme itu dianggap telah usang alias out of date. Argumen Gus Dur saat itu tidak terbaca secara utuh karena gelombang protes atas usulannya telah lebih dahulu naik melebihi keinginan luhurnya. Dari media massa sedikitnya dapat diketahui 3 alasan objektif Gus Dur. Pertama, bahwa konsep-konsep Marxisme telah dipelajari terbuka di lingkungan perguruan tinggi. Kedua, era komunis telah berakhir seiring berakhirnya negara Uni Soviet di ujung babak Perang Dingin. Ketiga, dendam sejarah masa lalu harus disingkirkan demi menata kehidupan Indonesia lebih baik ke depan. Begitulah kisahnya. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.